Dulu kenapa Pak milih planologi, Pak? Kecelakaan. Kecelakaan. Oke, bisa diceritain mungkin. Karena begini, pada waktu saya masuk ke TPB, Mhm, tingkat pertama bersama, mhm. dulu itu saya tidak pernah punya bayangan mengenai apa yang namanya planologi. 73 kata planologi itu masih sangat asing. Hmm. Asing sekali. Terus pada waktu itu saya diminta untuk membuat sebuah pilihan. Ada 3 pilihan pada waktu itu. Apa yang saya lakukan? Pertama adalah arsitek, karena saya senang gambar dan sebagainya. Sipil dan teknik industri. Karena teknik industri dulu jauh lebih dikenal daripada planologi. Dulu sorry, maaf Pak, itu beda fakultas kan? Atau boleh Oh, dulu? waktu itu bebas, waktu itu belum ada apa-apa pokoknya itu waktu itu boleh milih apapun arsitek. Hmm. Tapi yang kemudian saya itu pada waktu itu RCT itu saya di pemilihan itu masih di awal Hmm. TPB, awal TPB. Di akhir TPB ada semacam psikotes. Oke. Psikotes. Dalam psikotes itu kembali lagi saya sudah tidak lagi TI tidak masuk, saya hanya arsitek sipil. Jadi pilihannya itu arsitek, kedua sipil. Hmm. Dan alhamdulillah tidak terima semuanya. Oke. Jadi Oke. bisa dikatakan bahwa saya itu adalah orang yang terbuang. Nah itu. Oke. Nah, Oke. itu. Dan apa Oke. yang saya peroleh dari waktu itu, ya udah, saya harus berbuat dimanapun yang terbaik. Hmm. Lalu yang menyarankan ke planologi atau yang kan nggak ada di dalam pilihan Bapak itu? Di dalam psikotes itu akan disarankan ke planologi. Itu sudah masuk, mulai masuk Oh, situ. psikotesnya. Ya, ya. Psikotes. Lalu akhirnya saya tanya apa sih planologi itu? Hmm. Maka waktu TBB itu kan ada apa? Ekstrakurikuler apapun. Hmm. Saya perkenalan pengen tahu yang namanya planologi itu apa. Oh, Oh, oke. Dulu oke. yang saya terima saya membuat saya tenang itu adalah di situ ada sebuah pernyataan itu adalah arsitek perkotaan. Oh, ini bisa aman lah. Oke, Kalau arsitek, oke, karena kan oke. arsiteknya ada ini. Ya, Itu. ya, 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 Jadi ya. arsitek itulah yang menjadi saya art yang mengenalkan karena saya lebih senang pada art di situ. Berarti minatnya semula arsitektur, Iya, ya, kepinginnya, terus akhirnya karena planologi. planologi, karena psikotes. Itu semua, Pak? Semua mahasiswa dulu di psikotes? Semua di Semua? psikotes. Oke, jadi Semua setelah di tingkat psikotes. 1, semua di psikotes untuk Ya, diitukan? Oh, untuk penjurusan pada waktu itu. penjurusan ya? Ya, ya, ya. Ya, ya. Termasuk seni rupa, MIPA, dan Oh, sebagainya itu juga? kecuali seni rupa. Kalau seni rupa sudah dari awal udah ada jalurnya sendiri. Oke. Yang dulu kan 21 jurusan. Mhm. 21 jurusan itu yang 20 itu adalah kita, yang satu lagi itu Mhm. adalah si seni rupa. Seni rupa Seni udah rupa. sendiri. Yang Oke, 20 inilah yang kita dilakukan psikotes psikotes. itu ya? Oh, iya, iya, Ya. iya. Terus setelah Bapak masuk planologi, akhirnya sudah menjadi planolog lah ya sekarang ya. Ya, Jadi mulailah saya berkenal dengan planolog. Maka eee, muncullah sebuah bayangan yang lebih detail lagi, what is planolog? mmm, Sudah kan, maka disitulah saya mendapat pelajaran pertama yang untuk saya yang sangat sulit, yaitu di pelajaran pengantar planologi. di Iya, pengantar malahan. iya, Pengantar malah merasa sulit. Ya. karena Apa yang bagi sulit, saya Pak? pemahaman mengenai basis, pemahaman mengenai basis. Mhm, Karena siapa yang tidak punya basis yang ini, kalau kita tahu, ya kalau kita paham, ya harus paham yang benar gitu, mmm, Mas Dilan. nggih, nggih, nggih. Kalau kita enggak, ya kita harus betul-betul mendalam. Oke, kalau itu paham banget, oke, arah ke situ. Itulah yang bikin saya sukar sekali untuk saya. Mmm.
Apa yang coba saya ini gambaran saja. Oke. Waktu saya mulai tes Pak Gianto kan suka bikin tes itu. Kuis gitu Pak ya? Silahkan Anda, itu tes yang pertama itu. Bayangkanlah kepada Anda mengenai kota di dunia, di Indonesia maksudnya. Apa yang saya gambarkan, waktu itu saya langsung, apa ya? Maka di sini tuh berputar semua pikiran saya. Sampai hari ini saya tidak pernah lupa itu. Saya menjawab tes itu dengan apa? Karena waktu itu 73 itu bayangan saya cukup jauh, rentangnya di tahun 2000. Maka saya mengatakan tahun 2000 ada kemungkinan perang nuklir. Lalu keluarnya kan perang nuklir. Maka terjadi tatanan baru akan terjadi. Maka akan terjadi muncullah semua dan hasilnya apa? F. F. Hasilnya F. Ya. Itu saya, loh kok F ada, kenapa saya F? Apa yang salah dari diri saya? Sementara waktu itu saya tidak bertanya pada Pak Gianto, kok saya bisa F, kenapa? Saya hanya ngomong, ini mesti ada yang salah dengan cara berpikir saya. Nah, lalu tes yang kedua, itu dia, Pak Gianto almarhum itu melakukan tes lagi, saya diminta untuk membuat IC mengenai masalah jalan Jakarta pada waktu itu. Apa yang lakukan? Nah, mulai detail kan, sudah mulai detail ini ya. Di situ saya langsung, oh, kalau ini jalan berarti ini saya sudah tidak boleh untuk terlalu liar omongan apa, pikiran saya tidak boleh liar. Nah, ini saya tidak boleh liar. Kalau tadi itu saya liar sekali, sekarang tidak boleh terlalu liar. Maka muncullah segala macam ini ya, hasil saya waktu itu, dan alhamdulillah saya dapat F lagi. Dapat F lagi. Itu tadi maksudnya remedial Pak ya? Iya, remedial. Remedial, oke. Iya, remedial. Lalu, tapi yang menjadi penting, yang menjadi menarik adalah kemudian selain itu saya dapat tes lagi yang lain, yaitu dari Pak Wawo Runtuh. Nah, ini yang membuat saya mulai terkonsentrasi pada ini toh, ini. Yaitu apa? Beliau itu ngasih tes itu cuman ngomongnya, bicaranya cuman gini, almarhum itu. Coba bikin konsep. Nah, dia bilang kan saya di situ Pak Wawo itu waktu itu proses pranologi. Gitu. Coba bikin konsep mengenai kandang burung merpati. Hanya itu anunya. Jadi soalnya cuma coba bikin konsep tentang kandang burung merpati. Wah, saya mulai sedikit curiga ini. Kenapa kok kandang burung merpati? Oh, saya mulai mendalami mengenai masalah sosial, aspek sosial dari walaupun sosial waktu itu saya belum paham mengenai sosial itu apa, belum sama sekali. Tapi adalah yang akhirnya saya tahu bahwa ini aspek sosial dari merpati itu butuh ini dan sebagainya, bahwa ini adalah kawin-mawin dan sebagainya ini. Oh, ini mulai berarti itu harus saya pelajari konsep itu. Itu yang membuat saya lebih mengarah banget mengenai itu. Itulah yang kemudian saya memahami dari Pak Gianto dan Pak Wawo. Itu adalah dua dosen kita yang saya katakan sebagai dosen pengarah berpikir yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang dia tidak mengatakan planologi itu it is seperti itu, gitu. Enggak, tapi dia disuruh kita berpikir untuk apa sih? Nah itu. Dan itu ternyata sangat berperan di dalam berpengaruh mengenai apa itu pola pikir itu mengenai masa keplanologian itu yang kedua. Nah, dulu Pak Bambang ngambil skripsinya tentang apa Pak ya? Tugas akhir maksud saya. Tugas akhir saya pada waktu itu, adalah saya sudah mulai genit di situ. Itu genit, saya udah genit. Karena pada waktu itu ada seorang senior saya agak lupa namanya, itu mengenai P-median algorithm. P-median.
Ya. Pak Bimedian. Terus yang kedua, saya kebetulan senang sekali baca buku. Nah, pada waktu itu saya ada 3 buku yang menarik, yaitu adalah Lore, Ira S. Lore. Saya itu mengumpulkan 2 buku dari Ira S. Lore, Model of Metropolis, dari Lubyanka, dari kota Lubyanka di sana, di Poland. Terus kemudian yang kedua adalah saya mendapatkan satu buku yang sangat saya senangi, yang sebenarnya buku itu bukan diberikan ke saya, tapi diberikan ke almarhum teman saya yang angkatan di atas saya, yang namanya Ferianto Jais. Oh, Pak Ferry almarhumnya. Yaitu The American Cities. Pendekatan geografi and planning dari The American Cities. Di situ saya itu dari Bites, Michael Bites itu yang bukunya. Apa saya yang buku-buku yang berperan dalam hidup saya itu oke. Itu yang saya peroleh dari situ. Nah, dari situlah akhirnya saya memahami teknik teknologis, detail-detail itu, dan itu ternyata itu memberikan saya sebuah kegenitan. Aku kalau itu saya main di model yang belum dikuasai oleh dosen. Oke. Karena bukan apa-apa. Karena saya kan waktu itu ada beberapa dosen. Ya Allah, kok dosen kok kayak gini sih? Nah gitu. Nah itu lalu kemudian saya coba untuk melakukan. Oh ini belum. Akhirnya waktu itu model metropolis itu adalah kombinasi dari 2 pendekatan, yaitu adalah surface based activities sama gravity potential model. 2 itu yang bikin saya ini kan. Dengan 2 itu lalu saya gabungkan menjadi sebuah konsep yang menjadi, dan itu ada di dalam bukunya Lore. Jadi itu sistem yang berputar, melingkar gitu. Akhirnya titik terakhir sampai oke. Jadi tekniknya kan itu gini. Lore itu adalah suatu konsep di mana sebuah kota itu kalau kita mau mencari sesuatu yang peletakan yang benar, maka kita pertama adalah kita cari dulu GPM-nya, gravity potensialnya, dia kita kemana. Lalu kita itu gravity itu harus kita mulai dari activity base-nya di mana, kemudian pekerjaannya di mana, keluarganya di mana, terus kemudian berputar servisnya. Itulah yang membuat menjadi menarik untuk itu. Maka dipikirlah pada waktu itu tugas akhir saya itu yang menjadi bahan untuk menjadi kajian saya. Oh, anunya case-nya di mana, Pak? Atau Bandar Lampung. Oh, Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Waktu itu Kenapa Bandar Lampung, Bandar Lampung belum jadi dah. Kenapa kok saya ada Bandar Lampung? Karena saya pas kerja praktek, saya mendapat kerja praktek di Kota Tante. Oh, tantenya Tanjung Pak Karang, Bambang. betul. Tanjung Karang Teluk Belung. Kota Tante itu Tanjung Karang Teluk Belung. Betul. Tante ya, Tante. Ya. Banyak istilah-istilah ini. Iya. Nah, Pak, waktu itu Bandar Lampung belum ada kan? Atau sudah ada ya? sudah ada, sudah Ya? bagus, sudah besar. Bukan itu bukan kota baru, bukan ya? Bukan, itu adalah ibu kota provinsi. Iya, ibu kota Lampung. Iya. Cuman alhamdulillah Pak, Mas Alidia. Kenapa kok saya bilang alhamdulillah? Semua lebih dari 70% dari yang saya garis di Kota Tante itu akhirnya itu yang dilaksanakan. Oh. Ya. Yang lebih unik lagi, nah ini yang sini uniknya. Karena pada waktu proses pembuatan rencana, tadi terus terang aja yang membuat rencana itu kebetulan dengan cewek yang akhirnya menjadi istri saya itu. Oke. Yaitu kami kan karena sambil pacaran, kan sambil ngantuk-ngantuk gitu, dan kan kami sistemnya kan dulu kan spidol. Set, tarik, kemudian segala macam gitu. Itu kan kadang-kadang kan sambil ngantuk gitu, ceklok, ketekan kan itu. Spidol itu menjadi melebar. Spidol itu jadi melebar. Dan dengan sangat dengan sangat taatnya draftman kami dulu itu bekerja di Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah di PU di Jalan Raden Patas itu.
dia itu langsung dia bikin juga yang sama, dan dia kan pakai Rapido. alat gambar Ya, yang ya. detail, yang tidak sama dengan tidak sama dengan spidol yang bisa menggarmi itu kan clear. Iya. Dia bikin gitu. Dan alhamdulillah kalau Bapak ada Laijilal itu ke Bandar Lampung, ada satu penggal jalan yang ada di daerah Jalan Supomo dengan Raya dan Intan perempatan itu lebarnya auzubillah. Oh, gede. Gede, melebar sekali. Gara-gara spidol yang melebar tadi, Pak ya. Nah, dan waktu itu kita belum mengenal lalu lintasnya belum cukup kuat, belum cukup besar. Nah, jadi lahan yang untuk jalan itu ternyata memang dibebaskan sesuai dengan itu. Oh, jadi itu tugas akhir Bapak, lalu dijadikan berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, dan itu dijadikan acuan untuk pengembangan. Acuan. Karena kebetulan saya dengan tim saya, karena saya berlanjut, karena yang namanya Ketua Bapedanya pada waktu itu Pak Mukni Harun, itu dia sangat-sangat terkesan dengan saya, karena kami kan diskusi terus. Kekuatan, nah ini yang menjadi menarik untuk kita, planologi. Planologi itu saya ternyata kekuatannya adalah di mana? Di dalam bagaimana kita menyampaikan pandangan-pandangan kita kepada pemilik kekuasaan di sana untuk ini loh. Dan mereka itu ya mungkin karena mungkin masih baru ya, mungkin masyarakat di sana, jadi dapat sebuah pencerahan, mungkin dalam tanda kutip, bukan saya bukan pencerahan mereka itu. Nah, itu mereka taat sekali. Ketua Bapedanya itu taat, Pak Man Hasan, kemudian Pak Mukni juga ini, akhirnya sampai ke wakil gubernur. Kebetulan pada waktu itu saya lalu, Pak Bambang, bisa nggak saya minta Bapak untuk juga membuat regionalisasi Lampung. Oke, regional plan-nya Lampung berarti ya. Iya, padahal sebenarnya saya heavy-nya lebih ke urban planning. Oke. Urban planning. Nah, pada waktu saya waktu itu saya bilang, oke Pak, tapi syaratnya satu, kami nggak punya dana untuk menggerakkan ini untuk kita perencanaan. Kami yang nyiapin. Waktu itu saya kalau mengatakan terjadilah apa yang dinamakan mahasiswa membuat proyek. Oh, proyek. Dan proyek itu yang nyiapin kami ini, dan kami berikan kepada LPP ITB. Oh, oke, ya. LPP ITB. Dan waktu itu yang LPP ITB-nya adalah almarhum Pak Bambang Bintoro. Oh, oke. Karena waktu itu direkturnya LPP adalah Pak Bambang Bintoro. Bambang Bintoro Sujito. Maka akhirnya saya menyampaikan kepada pihak Lampung, Provinsi Lampung, apalagi di situ ada LPP ITB yang waduh seneng banget mereka, heavy-nya seneng banget. Oke, dibikinlah kami sebuah perencanaan itu. Maka kalau tidak salah pada waktu itu lebih dari 40 mahasiswa ITB planologi ikut proyek itu. Itu bersamaan dengan transmigrasi atau beda, Pak? Enggak. Beda, itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan transmigrasi. Itu betul-betul adalah regionalisasi. Di antara regionalisasi itu, apa yang saya ingin sampaikan pada Laijilal itu adalah bahwa di situ kita meletakkan pusat-pusat pertumbuhan yang seharusnya ada. Waktu itu belum ada. Dulu belum ada Kalianda, belum ada Pringsewu, ada cikal bakalnya ada, tapi dia belum ini jadi apa. Nah, Pimedian itulah yang menjadi alat kami. Oke. Itu. Disitulah maka muncullah kami mengatakan yang namanya pusat untuk Lampung itu adalah 4 titik. Lampung Selatan, Lampung Tengah,
Lampung Utara, dan kami akan Lampung Barat. Lampung Barat. Ya. Lampung Selatan itu berarti di sekitar Bandar Lampung itu, Pak ya? Atau Saya memindahkan, tidak di Bandar Lampung. oh. Saya memindahkannya di Kalianda. Jadi waktu itu belum kok boro-boro, maka mereka pada kok Kalianda? Itu berdasarkan hitungan P-median itu, bahwa itu harus ada di Kalianda. Harus ada di Kalianda. Oh, oke. Karena dulu memang ibu kota Bandar Lampung adalah di Provinsi Lampung, itu di Bandar Lampung, di kota Tante tadi. Oh, Tapi bukan di Tanjung Karang, Pak ya? Mula-mulanya. Tanjung gini. Tanjung Karang Teluk Betung itu satu kesatuan. Tanjung Karang Teluk Betung itu satu kesatuan. Oh, itu bagian tugas saya sendiri yang kecil, itu individual itu Tanjung Karang Teluk Betung. Nah, di mana Tanjung Karang Teluk Betung itu pada waktu itu kan ada seperti kayak manusia yang ada bagian kepala dan ada bagian perut. Yang perutnya itu adalah di Teluk Betung. Yang Tanjung Karang itu adalah untuk kegiatannya, di mana antara Tanjung Karang dan Teluk Betung itu terdapat pusat pemerintahan yang itu akhirnya sekarang yang ada sekarang itu. Yang Bandar Lampung itu ya. Iya. Itulah yang terjadi. Iya. Nah, berarti dulu Pak Bambang waktu terlibat itu sudah lulus atau masih statusnya masih sambil kuliah? Saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa ya. Tapi sudah bekerja di situ di kerjanya di Jakarta, Pak, atau di mana? Atau hanya proyek aja waktu itu ke Lampung? Hanya proyek. Kami hanya proyek. Karena mau tugas akhir itu ya. Jadi kami harus jadi gini. Dengan ada proyek itu, ada 4 bulan lebih itu orang itu, maka semua orang itu sebagian terbesar dari orang-orang itu menggunakan Bandar Lampung sebagai materi tugas akhir mereka. Oh, iyalah. Contoh, saya itu adalah kota Bandar Lampungnya. Istri saya adalah regionalisasi. Kemudian ada beberapa teman lagi adalah masalah liwa bagaimana ini. Itu adalah mereka membuat berbasis pada itu tadi. Itu. Karena sekalian ngumpulin datanya lebih mudah ya, Pak ya. Karena mereka mendapatkan fasilitas ngumpulin data dengan murah gitu. Ya. Nah, berarti waktu awalnya pengalamannya Pak Bambang kan cukup cukup berkesan karena apa yang dilakukan itu juga diimplementasikan atau dilakukan. Ya. Bagaimana mungkin setelah perjalanan sekian tahun, Bapak kan waktu itu mungkin tahun berapa ya, Pak? 75, 76 atau tahun berapa itu waktu itu? Mungkin itu sudah 76, 77. 76, 77 ya. Nah, setelah itu kan Pak Bambang bergabung ke Cipta Karya, kemana Pak? Ke PU atau kemana Pak? Iya, PU dulu, ke PU. Ke PU ya, oke. Ya, mulailah PU di situ. Saya diminta, kebetulan saya kan orang yang tukang ngebual. Jadi kalau orang Jawa itu suka ndobos gitu kan. Nah, dalam ndobos itulah menyebabkan apa? Pimpinan saya itu lalu percaya sama saya karena ndobos itu kelihatannya ndobos saya itu sangat berat, sangat betul gitu kayaknya. Padahal iya Bambang betul. Nah, akhirnya saya diminta untuk mengembangkan perencanaan di berbagai kota itu waktu itu. Itu di mana, Pak? Cipta Karya atau di Direktorat Tata Kota Tata Daerah, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oke. Nah, jadi di bawah Cipta Karya ya? Iya. Direktorat Tata Kota Tata Daerah itulah kemudian yang akhirnya saya diminta untuk menjadi sampai Kasubdit di situ, di situ. Dalam di Kasubdit di situ, kemudian ya ini yang menjadi menarik. Saya karena ada satu kejadian di nasional sampai si dirjen saya waktu itu namanya Pak Rahmadi Bambang Sumadio itu akhirnya didorong untuk akhirnya menjadi Menteri PU. Oke. Nah, saya dalam waktu itu saya sempat ini ternyata ada orang yang waktu itu sangat pengen sekali, mohon maaf ini karena udah nggak ada jadi saya nggak nyebut nama ya. Oke. Itu beliaunya itu
sangat marah pada saya. Dipindahkanlah saya dari Kasubdit itu, diangkatlah saya menjadi Kakanwil, kepala kantor wilayah PU di DIY. Yogyakarta. Jogja. Oh. Iya, iya. Okay. Di situ. Nah, dengan janji waktu itu, Pak Rahmat itu, udah, Bang, udah, sebentar aja Bang, udah, yang penting pokoknya gue masuk ke sana. Ya siap, pokoknya udah. Nah, saya ke Jogja di sana, ternyata ngibul saya di Jogja. Ngibul. Kan ngibul saya, kan itu kan ngandopos itu loh. Ya. Kenapa kok saya bisa ngibul gitu? Saya harus mengatakan bahwa yang namanya Pak Sultan yang ke-10 sekarang ini, itu adalah seorang yang sangat pendengar. Dan waktu itu saya masuk ke Kanwil PU itu, sebelum untuk menjadi Kanwil PU itu dilantik, beliau meminta saya diskusi satu malam. Jadi antara jam 9 saya masuk ke kediaman beliau, namanya 9 malam, 9 malam, ya Pak. 9 malam, Oke. Keraton Kilen. Alhamdulillah saya selesai itu hampir setengah 5 pagi. Buset, ya, 7 jam. Wah. Dan beliau dengan saya mencoba untuk saling curah pikiran mengenai ide beliau mengenai masalah pembangunan Jogja ke depan. Nah, kelihatannya di dalam proses diskusi itu, interaksi saya dengan beliau kayaknya cocok banget begitu. Apa Maka yang lalu Bapak sampaikan waktu itu? Saya hanya, nah ini menarik. Saya pendekatannya adalah pendekatan Jakarta. Jakarta itu apa? Pokoknya gampang, kanan, kiri. Tetap dengan basisnya adalah saya menggunakan basis tadi mengenai pemedian itu, regionalisasi itu. Karena ini kan udah DIY kan berarti ke regional. Maka saya lakukan, oke, ini gini. Lalu apa yang saya lakukan adalah saya menyampaikan, Pak, beliau tidak minta dimengatakan saya Sultan. Beliau minta, sebut aja saya Pak Sultan. Oke, Pak Sultan, saya ingin menyampaikan, ini harus adanya pembagian daerah-daerah supaya kita jangan ada penumpukan. Karena waktu itu dulu itu kan semuanya kan Yogyakarta. Saya mengatakan enggak, kita harus sebar. Gitu. Nah, itulah yang kemudian setelah saya menjadi Kakanwil di sana, beliau buktikan omonganmu. Makanya itu saya kemudian melakukan apa? Pembagian KPPE dulu. Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi, setiap kecamatan itu kita menjadi satu pusat-pusat. Nah, untuk menjadi basis itu pada waktu itu adalah apa? Spesialisasi kecamatan. Oh, ini kecamatan apa, untuk apa, kecamatan apa, untuk apa. Dulu sebenarnya saya pernah baca buku mengenai masalah One Village, One Product. Maka waktu itu, oh ini adalah daerah industri, ini untuk industri apa, dan sebagainya. Itu sudah, waktu itu kan masih, sebenarnya di otak saya kan belum penuh konsep detailnya tuh enggak, ya udah, pokoknya ada dulu set masuk, ini lemparkan, dan sultannya happy gitu, ya udah, oke, jalan. Itu yang terjadi. Nah, jadi intinya adalah, ya Pak, tapi kalau misalnya Bapak tadi bilang satu kecamatan, satu pusat ekonomi gitu ya, satu pusat pertumbuhan ekonomi. Waktu itu umumnya apa Pak yang menjadi kegiatan ekonominya? Macam-macam. Karena itu langsung saya mencoba mendalam, ada industri. Industri pun terbelah. Di sana itu ada satu kecamatan yang industrinya itu adalah industri kerajinan. Itu ternyata itu macam-macam. Oh ini oke. Lalu ada yang daerahnya yang tidak ini. Dia ada yang khususnya adalah tidak kerajinan tetapi terbelah kepada ini untuk tatah wayang, untuk ini, jadi itu udah spesialisasinya lebih tinggi. Tetapi untuk wilayah yang luas yaitu di Gunung Kidul itu saya masih melihat kepada pertaniannya yang kita dorong pada waktu itu. Ada satu permasalahan di situ.
Ada satu permasalahan di situ. Yaitu apa? Gunung Kidul dulu adalah daerah yang paling arid. Sangat-sangat kering. Super kering. Kembalilah saya. Sampai sekarang kering kan Pak? Masih Gunung Kidul? No. Udah enggak lagi? Oke. No, enggak. Ini saya mau ceritakan di sini. Justru pada waktu itu kebetulan saya langsung saya tanya pada menteri yang menugaskan saya ke Jogja. Sekarang saya balik karena Bapak menugaskan saya ke Jogja. Saya minta Bapak memberikan saya kekuatan. Apa? Tolong saya diberikan fasilitas yang ada di Anda, yaitu ada air. Kebetulan Pak Habibie pada waktu itu, dia sedang punya keinginan untuk membuat satu legitimasi di sana dengan cara apa yang harus kita. Maka saya ngomong bikin sistem air. Maka belum pernah di Jogja, paling nggak di Jogja, tapi juga lebih banyak lagi dari Indonesia. Itu kami membuat sistem jaringan air bersih seluruh Gunung Kidul. Ada 7 kecamatan besar. Karena kecamatan mereka gede-gede, itu kami sambungkan dengan sistem air bersih. Air bersih itu diambil dari 4 sungai di bawah tanah. Oh, sungai di bawah tanah ya? Oke. Sungai di bawah tanah. Sungai di bawah tanah itu kemudian kami sedot ya, pompa ke atas. Paling nggak sampai 4 tingkat. Lalu kita bikinkan di gunung di atasnya itu adalah reservoir. Alhamdulillah sampai sekarang itu bangunan itu masih berjalan. Dan itu air minum. Itu air minum Pak ya? Apa? Air minum. Kalau untuk pertaniannya sendiri Pak? Ternyata dari itu terbelah jadi air minum dan air untuk pertanian. Itu. Oh. Jadi yang air yang Bapak kembangkan itu kemudian dipakai juga pokoknya untuk tarik ke atas saja dulu, dari atas turun ke bawah terbelah jadi air minum maupun air yang lain. Gitu. Karena kalau ke Gunung Kidul itu kan terbelah 2. Untuk yang semi arid, yang daerah yang kering itu adalah selatan, itu adalah lebih kepada air minum. Sedang yang di tengah utara itu lebih kepada air untuk pertanian, karena mereka lebih subur di situ. Nah itu yang mereka dapat dua-duanya. Gitu. Itu yang akhirnya yang menjadi menarik itu karena ini proyeknya nasional dan ini proyek gede pertama pada waktu itu. Nggak tahu kenapa ini bisa cepat banget prosesnya itu. Akhirnya itu Sultan sama menyebutkan saya ini Bambang Bontowoso. Karena apa? Langsung sehari beliau tuh happy sekali meresmikan setiap kan kita bikin pompa ini kan pompa itu belum meresmikan gitu. Iya. Tapi anggaran pusat ya Pak ya? Ya pusat kalau di IE belum ada kekuatan apapun. Tapi ternyata terbukti yang tidak senang dengan proyek itu adalah justru orang PDAM. Loh, padahal kan itu memperluas pasarnya mereka. Mereka mengecilkan kantongnya mereka. Emang terpisah Pak pengelolaannya? Tidak. Dengan adanya bahwa rakyat itu harus membeli dengan truk ke PDAM, tidak dalam sistem yang sudah pipanisasi, ya, itu harga dari truk itu, satu truk itu bisa 50.000 per truk. Sementara kalau ini dengan pipa itu pada waktu itu 9.000 per meter. Per meter kubik. Dan mereka karena sudah terbiasa daerah semi arid, otomatis mereka tidak sangat hati-hati dengan air. Jadi irit ya Pak ya. Karena pada waktu itu
orang untuk mencari air untuk mandi saja, apalagi untuk minum saja, itu dia harus jalan kaki hampir 3 kilo sampai 4 kilo. Dengan adanya pompa itu bisa di depan rumahnya langsung selesai. Langsung mandi, oke. Nah ini baik, ini mungkin kita menarik, kita gali sedikit supaya kita tarik kekinian ya Pak ya. Jadi air itu kan merupakan salah satu kebutuhan pokok seharusnya yang disediakan oleh negara, gitu ya Pak ya. Jadi sifatnya memudahkan, bukan cari untung lah, gitu ya, cari untung. Nah, saya tadi mendengar cerita Bapak, ada pemikiran Sultan bagaimana caranya agar kesejahteraan masyarakat itu ditingkatkan. Yang disambut dengan idenya Bapak, salah satu adalah air di Kidul, di daerah itu. Lalu yang yang membiayai itu adalah pusat, gitu kan? Adalah pusat. Tapi di sisi lain kita tahu ada yang namanya PDAM, kan gitu. Yang kehilangan pangsa. Kehilangan pangsa, yang sebetulnya itu adalah tugas dia untuk menyambung ke sana, kan gitu Pak? Ya. Nah, berarti kan di sini, sedangkan PDAM kita tahu itu adalah di bawah pemerintah daerah, gitu ya Pak ya? Di bawah ya pemerintah daerah. Di bawah pemerintah daerah. Nah, berarti kan ini ada sebuah ketimpangan, Pak. Bukan sebuah ketimpangan, sebuah ketidakcocokan ya. Ketidakcocokan pemerintah daerah memiliki obligasi atau kewajiban menyediakan air bersih, gitu kan? Tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Yang kemampuan ini hanya bisa terjadi ketika pemerintah pusatnya mau bantu, kan gitu, Pak? Ya kan? Nah, mau bantu. Nah, ini tentunya menarik sekali, dan ini kan berkaitan juga dengan kalau kita bicara otonomi daerah dan sebagainya, gitu ya Pak ya. Ya, bagaimana dia bisa melakukan otonomi daerahnya gitu jika dia tidak punya apa-apa. Nah, selain dari Jogja, Pak, kita keluar sedikit ceritanya dari Jogja karena Bapak kan di di tata ruang itu ya, yang di Cipta Karya itu. Bagaimana dengan daerah-daerah lain, katakanlah misalnya Sumatera Barat atau Lampung dan sebagainya? Apakah selalu karena ada pemerintah pusat? Saya nggak berani untuk bereaksi apapun karena aku nggak punya informasi ke situ. Saya based on fact aja. Gitu. Tapi kalau waktu Lampung, Pak, waktu di Lampung itu kan Bapak tarik garis gitu ya, yang spidolnya melebar itu, terus dibenerin sama drafternya pakai rapido kali namanya, terus bener gitu kan Pak. Nah itu yang mengeksekusi pembangunan jalan itu siapa Kak? Pemerintah pusat juga kan Pak? Atau kalau itu pemerintah pusat juga, pemerintah pusat. Oke, jadi berarti. Tapi gini, tolong untuk masalah pusat daerah dalam hal ini, itu harus kita hati-hati membacanya. Membaca pusat daerah itu tidak hanya sekedar kekuasaan dan sebagainya dan adanya. Kan kita selalu konsepnya selalu pusat memegang uang, pusat memegang kendali dan daerah nggak adanya ini. Lalu daerah punya. Ternyata dalam perjalanan saya, waktu saya sudah di tempat-tempat lain ya, itu saya menemukan bukan itu kuncinya, bukan itu masalahnya. Itu adalah lebih karena mereka tidak punya ruangan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Ini saya menggunakan bahasa yang sangat halus di situ. Mengeksplorasi apanya? Mereka itu daerah nggak punya, dia nggak punya kemampuan apa-apa kok. Maksudnya? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu saya terjadi? Karena saya kemudian nanti akan yang akan datang, cerita yang akan datang, yaitu saya masuk ke dalam negeri. Saya baru ketahuan, oh ini toh masalahnya. Oh ini toh masalahnya. Jadi karena saya kira nanti aja itu karena itu baru berikutnya itu karena itu. Enggak, mungkin begini Pak. Jadi tidak sederhana itu. Enggak, maksud saya sebetulnya begini.
semuanya berniat baik gitu ya. Tapi kan niat baik ini juga membutuhkan anggaran, membutuhkan pembiayaan kan gitu. Nah, niatnya Pak Sultan tadi yang meminta Bapak untuk membuat semacam konsep pengembangan wilayah di Jogja tadi, toh membutuhkan anggaran kan gitu Pak. Ya, Sehingga betul. untuk bisa mewujudkannya mau tidak mau harus masuk ke pemerintah pusat gitu ya Pak ya. Pembiayaannya maksud saya. Ya, ya. Ya memang itu tugas mereka karena ini memang Indonesia ini kan semuanya negaranya satu kan gitu Pak ya. Iya. Cuman yang menjadi apa namanya menjadi concern kita itu adalah ada ibaratnya gini loh Pak. Ini kita sederhanakan dulu. Saya pemimpin daerah, saya punya PDAM untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat saya, kan gitu Pak? Ya, betul, betul. Tapi cuma bisa melayani 20%. 80%-nya belum, kan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terus ya. 80% ini toh perlu air tetap. Karena ini kebutuhan dasar, mereka bersedialah beli satu truk itu satu tangki 50.000 yang satu tinggi ya. Ya kan sudah bersedia gitu loh. Nah, saya sediakan itu karena ya memang mereka perlu air. Lalu datang Pak Bambang kan gitu. Ya kan? Datang Pak Bambang nyambungin pipa kan gitu Pak ya. Harusnya kan saya bilang, "Terima kasih Pak Bambang. Berarti teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini cukup beli 9.000, nggak perlu 50.000 kan gitu ya Pak ya." Kalau dari ceritanya Bapak tadi gitu. Nah, pertanyaannya begini. Itu setelah jadi diserahkan ke PDAM atau tetap dikelola secara terpisah? Di pusat tidak dia langsung lepaskan ke daerah. Lepaskan kan, diserahkan ke PDAM berarti kan untuk menjalankan. Nah, ini kan ada semacam nggak nyambung kalau istilah saya tadi gitu Pak ya. Kok dibantu terus kok malah misu-misu gitu loh Pak. Jadi harusnya kan seneng gitu loh. Ini tadinya nggak terlayani, kasihan mereka harus beli 50.000, ini sekarang beli 9.000 kan gitu ya Pak? Apa salah saya? Betul. Pertanyaan saya itu. Ini untuk titik itu saja. Itu ada rangkaian panjang. Satu itu adalah bahwa mereka tidak, yang paling penting itu adalah air adalah komoditi. Komoditi itu adalah artinya apa? Demand itu akan menaikkan harga. Semakin tinggi demand, semakin tinggi harga. Ya, hukum pasar lah ya. Sedangkan air itu adalah kita sebut sebagai inelastic price-nya itu tinggi. Nggak ada air ya mati lah mereka. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang dipikirkan oleh PDAM sesaat. Pokoknya kalau begitu yang penting pokoknya saya mendapat uang secepat-cepatnya untuk sakunya sendiri loh. Ya. Ya itu saya ngerti Pak. Untuk dagangnya ya saya ngerti. Tapi kan itu karena bukan apa-apa. Karena apa? Saya menemukan pipa yang segede itu di tengah hutan, digergaji dan dimasuki jeans dan sebagainya sehingga airnya tidak mengalir. Celana jeans maksudnya? Iya, celana jeans. Oh, oke. Untuk tidak mengalir. Padahal kami itu oleh siapa? Kalau yang punya, pasti orang-orang dari situ yang orang punya kepentingan lah ya. Oke. Iya. Dan apa yang terjadi itu adalah yang namanya si pipa ini kan itu merentang 600 kilo. Yang besar, kecil dan sebagainya itu. Dan sebagian dari pipa itu tidak ada di bawah tanah. Sebagian itu adalah 10 cm di atas tanah. Karena itu karena sifat dari tanahnya sehingga kita terpaksa kita gantung. Dan itu ternyata memudahkan mereka gargaji aja tutup jelek.
itu terjadi. Oke. Dan hasilnya apa? Saya sempat memecat kepala PDAM-nya. Karena saya mempunyai ruangan untuk untuk masalah itu ya. personal dari mereka. Pecat. Ya, gitu aja. Oke. Nah, ini yang mungkin karena ini tujuannya kan introspeksi ya, Pak ya. Jadi artinya bagaimana rumitnya sebuah niat baik ketika berbenturan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kepentingan itu, poin itu yang paling penting. Nah, kepentingan itu selalu ada nih, gitu ya, Pak ya. Sementara yang besar sekali. Betul. Yang besar sekali. Sementara yang kayak Pak Bambang gitu ya, Pak Sultan dan sebagainya ingin melakukan kebaikan sebetulnya kan gitu ya, Pak ya. Ingin melakukan kebaikan. Nah, ini pelajaran menarik saya kira karena dalam somehow gitu itu masih terjadi lah hari ini dalam bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Nah, tapi kita kembali kepada Jogja tadi lah karena ada katakanlah ada pengalaman langsung Pak Bambang di situ ya di Jogja itu. Seandainya bisa dengan satu kondisi, ini bisa aman karena apa? Karena yang namanya Sultan itu dia menjadi gubernur tidak terpotong oleh 5 tahunan. Ya. Dampaknya apa? Dia bisa mengatakan, oke, saya lakukan itu 20 tahun. Karena dia masih yakin, selama saya belum mati, saya tetap gubernur. Dan itu sangat kelihatan sekali. Itu dengan keistimewaannya beliau ya Pak ya? Iya, dengan keistimewaan itu yang terjadi. Itu. Nah, tapi pertanyaannya sebetulnya ini Pak. Walaupun dia pemerintah gitu, tentunya yang kerja itu kan adalah masyarakat Jogja, Pak ya, jadi PDAM-nya. Iya. Yang jelas memiliki keistimewaan dibandingkan daerah-daerah lain karena mereka memang sebuah sebuah kerajaan dan sebagainya juga, kesultanan gitu. Nah, tidak adakah rasa sungkan dari termasuk ya Bapak pecat itu gitu ya untuk mencederai niat baik sultannya kan sama dengan kita harus melihatnya seperti itu Pak. Jadi kenapa tidak ada sungkan? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ya. Ya. Harap diingat bahwa DIY itu adalah salah satu provinsi dengan income per kapita yang rendah, paling rendah. Kita nomor waktu itu, nah ini menarik. Waktu saya masuk Jogja, itu mereka itu nomor 3 terbawah. Dari seluruh Indonesia. Nah, waktu kemudian kita bisa memperbaiki ekonomi, itu kita bisa nomor 13. 13. Dari atas. Oh, oke. Berarti setelah pertaniannya maju, industrinya bagus, naik, dan sebagainya. Karena banyak poin yang kita lakukan tidak hanya di air, tapi air itu utama. Gitu. Iya. Dengan naik ke 13, emang Jogja dapat apa Pak selain daripada bantuan? Kalau bantuan, kami selain itu Pak ya, selain bantuannya. Kita pernah mendapatkan paling tidak 3 kali berturut-turut untuk provinsi dengan terbaik di Indonesia. Secara ekonomi. Secara ini award. Oh, secara award. Okay. Cuman itu aja. Bukan, maksud saya gini Pak. Kan tadi nomor 3 di bawah waktu Bapak masuk kan di Jogja. Lalu nomor 13 di atas. Setelah itu kan nomor 13. Nah, nomor 13 itu kan salah satu yang di PDRB salah satu indikatornya kan Pak ya. Jadi produk domestik regional bruto dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sih beda Pak ya. Karena udah sekarang turun lagi. Jogja turun lagi. Ya. Bukan turun maksud lagi. Saya kewenangan otonominya ya. Nah, waktu itu dengan ekonomi nomor 13 itu dari atas itu. Sebetulnya
Ya, jelas Jogja bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan seterusnya gitu loh. Tapi kalau dari sisi PAD-nya waktu itu dapat apa, Pak ya? Kalau saya membacanya tidak pernah ke PAD ya. Nggak PAD ya, oke. Saya nggak lihat ke PAD. Karena apa? Pak, itu? Konsep kami adalah pada waktu itu adalah, jadi waktu itu Pak Sultan dengan saya itu, kita membuat Jogja itu menjadi center of development di selatan Jawa. Waktu itu kita mengatakan Jogja itu harus bisa menjadi pusat pelayanan, bahkan Semarang, bahkan Madiun, bahkan Purwokerto. Dan itu sempat terjadi itu. Itu yang Joglo Semar itu bukan, Pak? Oh, enggak Joglo Semar, lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya, oke. Lebih luas lagi. Jadi kami melakukan itu. Jadi ini untuk ngomong kosong aja ya. Saya itu hampir tiap minggu itu saya keliling ke Semarang, saya ke Madiun, saya ke Purwokerto, hampir tiap minggu. Untuk apa? Mengecek harga-harga pasar di mereka di sana. Dengan harga pasar itu, oh berarti dibandingkan dengan Barangharjo begini, oke, oh berarti ini begini. Ini harus lakukan ini. Itu yang kita lakukan. Oh, belum ada BPS dulu, Pak ya? BPS nggak bisa dipercaya, Mas. Oh, gitu. Saya udah nggak percaya dari awal. Saya udah nggak percaya dari awal. Oke. Jadi Bapak lakukan sendiri untuk pembandingnya. Saya lakukan sendiri. Tuh, jadi biasanya kalau Jumat malam gitu, saya udah ke Semarang. Saya Sabtunya nginep di Semarang, tapi terus saya keliling ke pasar. Oh, di sini pasarnya kok kondisinya gini. Apa yang terjadi di sana pada waktu itu? Saya melihat bahwa Semarang pada waktu itu dia tuh tinggi tapi tipis. Tidak ranging-nya itu sudah gede gitu. Sedangkan Jogja itu kita tuh adalah sangat luas tapi masih rendah pada waktu itu. Luas wilayahnya maksudnya, Pak, atau apa? Bukan. Luas di dalam ekonomi. Kan itu ekonomi pasarnya jadi sangat luas kan itu. Oke. Itu yang menjadi saya, jadi gini, harga-harga yang dimainkan di Semarang itu adalah biasanya itu selisihnya hanya sekian saja. Tapi kalau di Jogja dari paling bawah sampai ke atas itu tinggi, tapi masih di bawah gitu. Itu bagi saya itu ada untung dan ruginya. Itu yang menjadi strategi kami. Gitu. Di sisi lain, itu harga komoditas, apa? Kebutuhan pokok. Oke. Kebutuhan pokok dan semuanya itu. Yang ada strategi yang Bapak maksud apa, Pak? Strategi kami mencoba untuk strategi kami adalah apa? Membikin yang namanya Semarang, Madiun, Purwokerto, silahkan datang ke Jogja. Anda akan mendapatkan pelayanan yang gini. Itu saya secara apa? Terus-menerus kita sampaikan ke koran ini gini. Dan mereka akhirnya apa? Pada masa itu kalau Lajilal pernah memotret itu setiap malam libur itu orang tuh lari ke Jogja. Semacam Pak ya, berwisata lah belanja. Karena di Jogja harganya murah. Iya. Itu pernah menjadi semacam trademark ya, di Jogja itu barangnya murah gitu ya. Murah. Nah, kan langsung otomatis kan kepada kan. Iya. Itu terjadi. Dan itu apa? Gara-gara itu penginapan itu kan itu berkembang. Multiplier efeknya kan banyak banget. Ekonomi naik. Iya. Oke. Jadi saya tidak pernah menggunakan pendekatan langsung, tapi berputar set gitu. Itu berapa tahun Pak di Jogja, Pak Bambang? Saya mendapatkan kehidupan saya dari 7 sampai 2007. Oh, cukup lama. Saya 7 tahun jadi sekda. Di Jogja 7 tahun jadi sekda. Oh, jadi sekda. Jadi setelah kalau dari Kanwilnya itu tambah 3 tahun.
Oh, oke. 2007 kembali lagi ke Jakarta. Dipecat. Ini lebih kepada dipecat hanya gara-gara apa? Ada komunikasi yang tidak pas saja. Oke. Oleh ini masalah. Iyalah. Mau diceritain, Pak? Atau nggak usah diceritain? Dilewatin? Enggak. Saya enggak soalnya. Iya. Oke, kita cerita yang lain, Pak. Ya. Jadi, Pak, dari pengalamannya Pak Bambang bekerja, saya lihat walaupun sekda apa segala macam, tapi kan tetap berdasarkan bekal ilmu pengetahuannya planologi yang Bapak punya, gitu ya, Pak ya. Nah, pengalaman terburuk Bapak, saya nanya yang terburuk, Pak. Pengalaman terburuk Bapak dalam katakanlah menerapkan prinsip-prinsip planologi itu, mungkin bisa kira-kira seperti apa, Pak? Ya, saya harus ngomong tadi. Sebelum saya lulus saja sudah melihat bahwa planologi itu adalah dibangun oleh satu institusi yang waktu-waktu itu sedang belajar. Oke. Ini menarik. Ya. Sehingga saya tahu bahwa beliau-beliau itu adalah orang yang sudah mendapat pelajaran. Tapi pelajaran untuk disebar itu kan kelihatannya belum banyak yang ini. Itulah yang menyebabkan kami berenam mahasiswa, kami membuat plakat semacam pamflet besar yang ditempelkan di gedung planologi ITB yang di itu. Kami mengatakan kami tidak percaya dengan perencanaan pendidikan planologi. Ini apa itu? Itu yang ngomong itu adalah satu itu adalah Pak Mas Kemal Taruk, kedua Otot Supriyardi almarhum, Rahmani Budiayu almarhum, kemudian ada Joko Sugiono, ada ini masih ada orangnya. Masih itu, ada, oke. Saya itu, terus kemudian satu lagi itu siapa itu? Agak lupa itu. Itulah yang akhirnya mereka mengatakan ini udah nggak benar ini planologi modelnya kayak gini nggak benar ini. Gitu. Kita karena apa? Waktu itu duduknya planologi kemana itu kan kita disuruh nyari. Ya kalau kemudian orangnya untung dapat tanaman yang bagus, kalau yang enggak. Maksudnya nggak benar itu apa, Pak ya? Mungkin bisa diceritain biar ini kan pengalaman semua. Kalau yang nggak benar itu adalah bahwa yang nerimanya adalah kan ada orang yang menerima ini dengan ini kita harus cari, kita gali. Ya, kita harus ngomong itu kenapa? Saya punya contoh yang paling jelas itu namanya Kemal Taruk. Kemal Taruk itu begitu saya harus gali dan gali ini adalah apa? Itu pada disiplin statistika. Maka yang namanya Kemal Taruk terkenal dengan dia tugas akhirnya 600 halaman itu 400 lebih itu adalah hanya bicara statistik. Nah itu kan orang yang mendalami tapi kalau kemudian ada orang-orang yang ya udahlah pokoknya yang penting gue lulus udah selesai. Nah itu kan bibit yang nggak bagus. Iya. Tapi itu kan bibit, Pak, bukan salah sekolahnya atau bukan salah jurusannya. Sekolah harus wajib memberikan satu frame berpikir yang jelas, yang itu nggak ada. Berarti kekecewaannya waktu itu katakanlah kekecewaan yang menyebabkan Bapak. Ya kita itu FIFO kok, Mas Jilal itu kita tuh FIFO. First in first out. Fire and forget. Fire and forget. Ceder. Nah, belum jadi ya enggak jadi ya nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, oke, Pak. Jadi ini menarik sekali. Apakah problem dari planologi itu masih Bapak rasakan atau lihat setelah Bapak berkecimpung di dunia, kan itu mahasiswa masih nulis 6 plakat itu, Pak, ya kan? Nah, setelah lulus kan tentu ada junior dong yang masuk untuk bergabung dengan Bapak dan sebagainya. Apakah Bapak merasakan persoalannya itu masih di carry over sama mereka atau bagaimana? Yang terjadi adalah apa?
saya pernah ngerasain bahwa planologi itu di downgraded menjadi apa? Sekolah teknik setingkat STM. Oleh masyarakat. Oh, Ya, masyarakat. planologi kayak gini, STM juga bisa gitu. Oh. Kalimat itu pernah ada dan itu membuat saya marah. Saya marah pada waktu itu. Dan mau diakui atau tidak, saya pernah dalam pertemuan reuni planologi, saya pernah ngomong gitu. Kok kita kok jadinya kok kayak gini ya gitu. Waktu itu cukup ramai waktu. Enggak, saya Pak? Itu kan orangnya kan ada sarkastis gitu. Yes, okay. Jelek aja, jelek udah. Iya. Kita harus ngakuin gitu, nggak usah. Kenapa Pak sampai dibilang setingkat STM gitu? STM itu kan iyalah, sekolah. Konsep berpikirnya nggak main. Itu kan itu hanya tukang, itu hanya tukang. Ya. Itu kan kemampuan dan itu saya temui sekarang. Walaupun yang muncul sekarang adalah gadget. Teknologi ini adanya apa itu? GSM apa itu? GPS. Wah, pokoknya kalau udah GPS gini. So what dengan GPS? So what dengan GPS? Karena GPS bagi saya itu adalah alat. Itu bukan main goal. Apa yang menjadi jati diri planologi tidak pernah muncul di dalam GPS. Tapi sekarang pokoknya, apalagi yang muda-muda, wah ini pokoknya dengan triknya gini. Saya akhirnya sekarang lebih banyak diam. Bukan apa-apa. Saya kasihan sama anak-anak sekarang. Gitu. Dia tidak menemukan pada jati diri keplanologian, tapi dia lebih kepada ke GPS-an gitu loh. Pokoknya kalau koordinat gini, so what dengan koordinat? Iya. Apa koordinat itu ngasih makan orang? Iya. Oke. Jadi kalau boleh saya kembali kepada katakanlah keresahan waktu itu ya Pak ya. Keresahan waktu itu adalah atau apakah keresahan waktu itu kan sebetulnya terkait dengan pengembangan pemahaman keplanologian yang yang dirasakan kurang lah gitu ya, sehingga keluarlah plakat tadi kan gitu ya Pak ya. Nah, itu kan sebuah refleksi sebetulnya, refleksi dari apa yang Bapak dapatkan dari lapangan dan sebagainya kan gitu. Betul. Nah, lalu tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang waktu itu bertugas sebagai pengajar di sana, tentunya kan ini kan bukan sekedar anak nakal yang asal ngomong, tapi kan sesuatu yang harus mereka perhatikan. Kira-kira mereka menghormati. Mereka menghormati dan mereka berusaha. Tapi kelihatannya memang saya membaca mungkin ini butuh ada sebuah jalan panjang untuk kita membuka ini. Karena ini kita masuk ke labirin planologi itu cukup kuat ini. Cukup kuat. Itu bermula dari sistem pendidikan kita yang hanya S1. Waktu itu. Mohon maaf ini setelah saya pelajari ini ternyata pada waktu planologi menjadi inti dan tidak menjadi sebagai ada beberapa, kalau nggak salah Mas Tommy ngomong ini adalah metadisiplin. Kalau kita udah metadisiplin, ini tidak lagi ilmu dasar, ini adalah ilmu yang sudah di atas. Ini adalah gabungan dari pemikiran. Ada konsep untuk penggabungan, itulah yang sekarang ini menjadi kehilangan makna. Mas Tommy sudah mengeluarkan itu, saya masih melihat lagi Mas Widi. Pak Widiarto maksudnya? Widiarto, itu melakukan itu. Saya ngomong, ini bagus orang ini. Tapi dengan adanya pemain-pemain besar yang lain, wah itu mereka. Dan sekarang masih bercokol semuanya kayaknya, walaupun berapa udah pensiunnya. Ya. Nah, Pak, sekarang begini. Ya mungkin keresahan itu karena waktu itu ya Bapak sendiri tadi cerita kan
dari Lampung bawa pekerjaan diberikan kepada LPP, otomatis LPP turun semua kerja, bawa mahasiswa juga dan sebagainya, sehingga katakanlah waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa atau ngajarnya waktu itu terbatas. Hati-hati. Waktu yang LPP kita ajak itu hanya nama. Ya, enggak, sorry Pak. Ya, saya paham. Maksud saya gini, saya ingin mengatakan sebetulnya waktu itu para dosen-dosen planologi itu pada umumnya terlibat banyak pekerjaan, banyak proyek, gitu ya. Itu semua tahu lah, ya. Kita nggak usah tutupi lah itu. Jadi mereka terlibat dengan banyak pekerjaan, sehingga kadang-kadang memang waktunya untuk mengajar itu sangat terbatas, gitu. Nah, saya sebetulnya ingin menarik kesimpulan Bapak larinya ke arah situ, ya, boleh. Plakat tadi, karena ini kok nggak berkembang dan seterusnya, itu karena mungkin salah satunya adalah proses penggalian itu yang terbatas. Nah, sementara anak-anaknya ya Vivo tadi gitu kan, jadi ya sudah pokoknya kamu jadi ya nyangkut kan gitu. Ya. Poinnya gini, itu sudah lewat, udahlah. Hari ini kita tahu bahwa kebijakan dari pemerintah tidak memudahkan atau bahkan tidak memungkinkan mereka untuk terlibat proyek, gitu ya Pak ya, dosen-dosen. Oke. Nah, apa ya betul? Ini secara aturan. Ya, secara aturan. Dalam sehari mereka mungkin jadi penasehat atau apa. Tapi kalau dulu kan mereka pimpro, Pak. Apa mereka project leader? Project leader, ya betul. Dulu project leader. Saya tahu persis itu. Mereka project leader. Kalau sekarang kan nggak boleh mereka jadi project leader, gitu loh, Pak. Ya. Nggak jadi masalah. Yang penting kan asal ada duit masuk. Ya. Poin saya begini. Tapi itu tentunya tidak sama dengan seperti dulu. Ya Pak ya. Marwahnya kan beda Pak. Kalau saya sebagai project leader itu apa ya, harga diri saya, prestasi saya dan sebagainya juga. Selain dari rezeki Pak ya. Tapi kalau kita cuma sebagai, misalnya Bapak lah diangkat jadi staf ahli di mana ya kan, staf ahli doang gitu loh, bukan eksekutifnya gitu loh, bukan. Nah. Pertanyaan saya adalah, kan seharusnya dengan kebijakan itu, gitu kan, apa yang dulu jadi keresahan Bapak berenam itu bisa lebih baik didapatkan oleh planologi, gitu loh. Karena waktunya kan lebih banyak untuk mengeksplor, ya, mengembangkan dan sebagainya. Kira-kira gimana? Saya terus terang saya tidak berani prejudis untuk ke arah situ ya. Kenapa? Okay. Karena masing-masing kan ya eksplorasi dari masing-masing pribadi kan untuk bagaimana dia harus menyumbangkan pemikiran dia kepada sebagai dosen dan sebagainya. Gitu. Karena apa? Saya membaca, saya hari ini saja bisa melihat ada dosen-dosen yang masih yang saya baca itu, loh kok cara berpikirnya kan masih kayak gitu ya, gitu. Ini paling gampang aja. Saya baca di DIWAK itu aja udah. Karena gini, di WAK aja saya sudah bisa membaca. Orang ini segini toh. Orang ini segini toh. Ya. Di WAK itu apa Pak ya? WAK itu kan WA group. WA group. Oke. Di WA group ya. Saya bisa. Gitu. Tapi teman saya cuma diam. Ya. Oke lah Pak. Sekarang gini, saya balik lagi. Kan tadi Bapak bilang berenam dengan Pak Kemal Taruh yang masih ada sekarang kebetulan ya. Mudah-mudahan beliau sehat ya Pak Joko dan. Amin. Kan menyatakan bahwa tidak percaya dengan planologi kan gitu Pak. Iya, betul. Menyatakan tidak percaya itu kan sebagai kaum intelek gitu. Tapi kan itu sesuatu yang pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Iya. Apa yang kira-kira karena dalam kata tidak percaya itu di situ poin-poinnya itu apa itu kami sampaikan. Oke. Apa itu Pak kira-kira Pak? Waduh, udah lupa banget itu, udah ini. Cuma saya yang paling salah satu yang penting itu. Ya itu yang masalah Vivo itu kan. Ini kan sebenarnya kan poin-poin di situ.
Karena bagi saya itu percaya atau tidak percaya kan harus ada acuan gitu ya Pak ya. Misalnya, ada. Misalnya kalau ini mana laporan pertanggungjawabannya kan gitu kan kalau bicaranya gitu. Nah, laporan pertanggungjawaban itu kan ada dasarnya gitu loh Pak. Nah ini kenapa tidak kalimatnya nanti akan menjadi terlalu Manjilan. Saya takut kalimatnya menjadi terlalu keras. Jangan. Saya tidak masuk gitu. Karena maksud saya ngomong si ini harus gini, si ini harus gini. Nah, itu ada omongan itu. Saya menghindari ke situ. Tapi itu untuk lembaga atau untuk pribadi Pak waktu itu? Lembaga. Artinya ke seluruh plan. Oke, saya bikin clue aja deh. Loh, kita menjadikan ajang dari ini apa? Aku nggak percaya, titik. Ambil tengah kita. Kita nggak percaya. Oke, kalau itu berarti ya tadi saya kira ini berkaitan dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, kan? Benar. Nah, makanya tadi saya tarik, ya kan. Kalau itu betul, Pak, karena kalau kita baca sejarahnya sendiri, yang kemarin kalau nggak salah ada di dokumentasinya di PU itu sejarah pendidikan planologi di Indonesia ini. Baca dari sana kita bisa pahami bahwa sejarah kenapa dia menjadi S1 di Indonesia ini, gitu ya. Jadi ada penjelasan lah, ya, ada penjelasan. Tetapi yang paling penting digarisbawahi di sini adalah itu adalah sebuah paradigma baru atau pendekatan baru menjadikan dia S1 karena di luar itu bukan S1. Ya, betul, betul. Karena sesuatu yang baru kan pasti trial and error atau apapun lah namanya ya. Benar. Trial and error dan sebagainya. Nah, proses trial and error-nya ini bukan hanya di kalangan para staf pengajar, tetapi juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar ini. Benar, belajar ini. Benar. Oke. Lalu mereka sibuk dengan aktivitasnya, mau LPP mau apa terserah lah gitu ya. Benar. Menyebabkan bapak-bapak mungkin kecewa atau apa lalu menyatakan pernyataan itu yang berenam itu. Nah, saya lalu maka tarik lagi Pak tadi. Nah, sekarang kan aturannya sudah bagus nih. Dosen itu hanya ngajar. Kita anggap benar itu, gitu ya Pak ya. Mereka hanya tidak boleh memimpin proyek lagi dan sebagainya. Artinya kesempatan mereka mengembangkan ilmu pengetahuannya jauh lebih leluasa dibandingkan dengan yang dulu, kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak bisa menaruh harapan dengan kebijakan itu, atau masih merasa ya masih kecewa lah sederhananya? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, wah kualitas omongannya di WAG kok seperti ini, misalnya gitu, gitu Pak. Ya konteksnya itu sebetulnya yang saya tanya tadi Pak. Yang saya jelaskan simpel sekali. Produk dari satu pendidikan adalah mahasiswanya yang sudah lulus, dan itu tercermin dari tahun ke tahun. Saya bisa membaca tahun ini, oh produknya seperti ini, oh tahun ini seperti ini, oh tahun ini. Termasuk yang terakhir ini. Kan saya pelajari juga apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang gitu. Anak-anak lulusan planologi sekarang gitu. Kenapa Pak anak-anak sekarang itu? Nah, anak-anak itu sekarang itu dari sisi kemampuan untuk menyerap itu sudah sangat bagus. Bagus. Kemampuan di dalam untuk mengabsorb dari bahasa sudah tidak menjadi masalah lagi. Dulu harus ingat, zaman saya belajar, harus tahu bahasa Inggris itu adalah momok tergede. Momok. Itu benar-benar gila waktu itu. Sehingga akhirnya saya mencoba mengalahi untuk menerjemahkan satu buku di American City, di North American City itu, saya langsung saya sebarkan ke kelas itu, saya masih ingat. Nah sekarang saya yakin sekarang mereka itu nggak ada masalah itu. Ya. Selain sekarang ada Google Translate yang dia bisa, walaupun brutal gradul istilahnya itu, tetapi mereka sudah oke. Dia bisa kerangkanya itu bisa kebaca gitu. Nah itu dari situ saya lihat anak-anak sudah bagus. Yang menjadi menarik sekarang itu lebih
Anak-anak sekarang lebih cenderung mechanical, tidak kepada, kalau dalam bahasa agama saya gunakan itu, tidak kepada dalamnya gitu, tidak kepada aspek esensi hakikatnya, ya apa? Esensi ya. Esensinya sebenarnya, hakikatnya yang sebenarnya, itu yang hilang, terlalu tipis di situ. Kenapa Pak? Ada sih ada. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena masalah kegenitan dari terhadap banyaknya gadget dan aplikasi-aplikasi yang akhirnya mereka mungkin terbingungkan oleh banyaknya itu. Sehingga dia kehilangan terhadap planologi. Bagaimana sih planologi? Kan pertanyaan-pertanyaan basis semuanya itu. Pengantar planologi itu sekarang udah nggak ada kelihatannya kok. Ada Pak, ada. Tingkat 1 Pak, ada. Itu kalau saya nggak salah ya, itu ada Pak, tingkat 1 itu sebelum. Moga-moga itu masih ada dan itu bisa memberikan, menanamkan mengenai itu. Karena itu yang paling penting. Pak, ini apa tidak ada saya melihat sebetulnya apa yang Bapak resahkan ini, dan saya kira menjadi keresahan banyak orang, karena tidak ada tolak ukur, Pak. Ya. Nah, hal itu betul. Hal itu betul. Gitu ya. Tolak ukur nggak ada. Kalau kita nggak punya karena apa? Tolak ukur adalah bila kita mendapatkan suatu awalan. Waktu pertama kita pendidikan pada tahun 1960 masuk Indonesia pertama. Itu tolak ukurnya. Apa sih pendidikan planologi pada waktu itu? Itu waktu ini loh, saya nggak mau ambil tarik ke belakang. Nanti kalau ke belakang itu ceritanya lain lagi gitu. Karena antara pendidikan planologi ITB dengan tentang perkembangan planologi itu dua hal yang berbeda. Itu berbeda sama sekali. Pak Bambang, kalau saya tanya dalam skala 1 sampai 10 Pak ya. 1 itu sangat rendah, 10 itu sangat tinggi. Ya. Hubungan antara planologi dan politik. Menurut Pak Bambang skalanya di antara 1-10 itu di mana, Pak? Apa artinya? Saya harus nanya kali ini. Begini, planologi itu kalau 1, planologi ya bisa berkembang bebas dan sebagainya tanpa harus atau boleh mengabaikan politik. Kalau 10, kalau nggak sesuai dengan politik, planologi itu tidak bisa berkembang. Nah, ini kalau 1-10, Bapak di mana naruhnya? Kalau Legilar kan mengatakan ini terkait dengan masalah, ini harus ada dasarnya. Ya kan? Harus ada dasarnya. Kalau 1 sampai 10 kita harus menentukan, kenapa kok saya ambil segitu gitu. Satu hal yang ini kan, bahwa planning is a communication. Tool of communication. Communication is a politic. Artinya apa? Planning adalah a tool of politics. Artinya bahwa dia tidak 10 pasti, tapi paling tidak pada angka 8 atau 7. Berarti seorang planner yang tidak paham politik itu berarti dia bukan seorang planner. Karena berarti apa? Dia tidak paham mengenai bagaimana berkomunikasi. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan kita banyak sekali yang tidak tahu. Tidak. Nah, saya berangkat dari situ, Pak. Dari skor 7 atau 8 tadi, gitu ya. Ya. Menurut Pak Bambang, cukupkah sudah komunikasi dari pendidikan planologi itu dengan dunia politik? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya sudah siapkan jawaban dari tadi itu. Nah, inilah the game of politics. Inilah the game of politics yang kita harus tahu. Kedepannya kita harus ke situ. Jadi apa yang harus Bapak untuk saya harus memperkirakan ini bisa akan ke sana. Oke. Dan saya sudah harus menghitungkan pertanyaan berikutnya apa? Ya, oke. Oke, Pak. Karena bukan apa-apa. Ini berbasis dari banyak hal yang terjadi di masyarakat planologi kita. Saya harus mengakui bahwa saya punya adik yang
dengan segala keunikannya, itu yang namanya Firman Napitupulu. Oh, Firman Napitupulu. Itu anak didik saya. Kalau saya bilang itu dia itu karena bukan apa-apa, dia itu benar-benar di drill benar-benar dia itu. Dia kalau dia berhasil berarti saya berhasil gitu aja. Iya. Nah, ini menarik Pak, karena begini, kalau misalnya dia skornya adalah 7, 8 gitu, dan tadi saya tanya tidak ada sama sekali, kan persoalan planologi ini bukan persoalan kampus saja gitu Pak ya. Bagi saya ini problem, bagi saya gitu kan, karena saya sudah mewakafkan umur saya untuk belajar ilmu itu, dan saya yakini sampai hari ini ilmu itu penting. Nah, ilmunya tidak bunyi gitu kan, jika politiknya tidak terkomunikasi dengan baik kan, kalau bahasa Pak Bambang gitu, tidak terkomunikasi dengan baik. Apa yang harus kita lakukan Pak? Karena ini kan saya meyakini planologi itu adalah demi kemaslahatan umat banyak gitu ya. Betul. Apa yang harus kita lakukan supaya melek planologi lah para politikus itu gitu ya Pak kira-kira? Iya. Kalau saya mengatakan ya kita harus speak out. Speak out bukan sebagai speak out. Gini, saya membaca apa yang muncul di dalam di dalam diskursus yang kita hadapi di komunitas kita. Saya membaca itu masih berbicara mengenai oposisi planologi itu yang harus muncul untuk what next-nya, apa hasilnya. Saya pernah sampai menyampaikan, mulailah dengan produk. Karena the way of communicate adalah berikan bukti. Kalau nggak ada bukti, ya nggak ada gunanya lah kita ngomong gitu. Itulah yang saya sampaikan pada waktu itu. Kenapa dalam waktu saya di Jogja, saya bikin ini. Saya terus terang saya lakukan itu. Ya. Bahkan, ada yang bisa diceritakan Pak ya, karena udah dibikin. Contoh yang itu. Saya mengatakan bahwa dulu ini yang merubah persepsi. Ini ada paling nggak ada 2-3 contoh. Jogja itu dikenal sebagai alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan yang penting ya ini. Apa yang harus saya lakukan? Sultan gimana kalau lakukan itu? Yang saya lakukan, saya buktikan bahwa Jogja itu bisa cepat. Maka saya butuh medium. Apa mediumnya? Kebetulan pada waktu itu pemerintah Indonesia sedang minta untuk membuat ASEAN Tourist Forum. ASEAN Tourist Forum. Pada waktu ASEAN Tourist Forum, yang pertama itu dilakukan di Bandung. Dia hanya membuat di Hotel Homan. Lalu kedua dilakukan di Surabaya, juga di hotel. Saya ngomong, Pak Sultan, kalau Jogja itu tetap juga main hotel lagi, kita tidak akan maju. Buktikan bahwa Yogyakarta itu bisa berubah cepat. Apa maksudnya? Kita bikin suatu wahana yang bisa untuk exhibition dan convention. Maka dibuatlah satu medium, satu bahan gedung yang lebarnya adalah di atas sepak bola, besarnya sepak bola. Itulah kemudian munculnya JEC, Jogja Expo Center. Apa yang kami lakukan? Pada waktu melakukan Jogja Expo Center pada waktu itu, kami juga harus melakukan satu lompatan. Itu tidak bisa dilakukan kalau itu harus butuh 20 bulan. Karena ini harus ini. Apa yang saya lakukan adalah, kita bikin 14 bulan. Singapura tidak percaya. Karena Singapura ngomong, I will get this opportunity to menyelenggarakan ATF ini bila Jogja tidak mampu. Waktu itu langsung saya, Pak Sultan, ini bisa nggak? Bisa Pak, jangan khawatir. Padahal saya itu ada nekat itu. Alhamdulillah pada
3 sehari sebelum ATF, Ibu Mega pada waktu itu yang jadi presiden, Ibu Megawati itu, membuka peresmian Jogja dengan teknologi segala macam yang ini yang kita bongkar semuanya, sehingga akhirnya Jogja tidak hanya alon-alon lakon, tapi juga bisa cepat dan jadi. Itu yang pertama. Hanya untuk itu kita lakukan bukti, vlog jadi. Gitu. Di mana tuh Pak? Di Jogja. Expo Center itu ada di daerah selatan utara timur. Utara. Oh, oke. Itu agak jauh dari. Itu tidak hanya enggak dekat-dekat dari kota Jogja. Oh. Tapi itu masih dalam wilayah program saya untuk membangun Gereja Jogja. Oke. Ya. Terakhir ketemu Pak Sultan kapan, Pak? Udah lama. Oh, udah. Setelah keluar nggak pernah ketemu lagi? Udah. Nggak pernah ketemu lagi ya? Iya. Bapak balik ke. Oh, dipecat. Kan pecat kerjaan, kan pertemanan kan tidak dipecat dong harus. Oh iya, kalau itu iya. Bapak balik ke Jakarta masih di PU. Nah, setelah itu karena saya sudah dari Sekda, saya menjadi saya lalu tidak menjadi apa-apa, menjadi advisor ke dalam negeri. Oh. Disitulah saya melihat problem di daerah. Apa problem daerah? Daerah itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka pertama kali adalah daerah tidak pernah memahami apa yang namanya kerjasama. Sorry Pak, daerah tidak tahu problem apa tidak pernah memahami mengenai kerjasama. Karena memang dari pihak dalam negeri tidak pernah memahami atau memberikan kepada daerah mengenai bagaimana menciptakan kerjasama. Padahal setiap pembangunan selalu adalah basisnya kerjasama. Oke. Itu aja. Saya ngomong jualan kemana-mana dengan kerjasama. Lalu ada 2 langkah yang saya lakukan pada waktu itu. Pertama adalah membuat advokasi kepada pemerintahan dalam negeri untuk melakukan perencanaan kota dari aspek administrasi dan sebagainya. Dipisahkan sekali aspek teknikal kepada aspek teknik administratif dan hukum. Lalu situ diturunkan kepada masalah kerjasama antar daerah. Lalu diturunkan lagi aspek teknis daripada kerjasama. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah itu bisa jalan semuanya. Ini kerjasama maksudnya kerjasama seperti apa? Whatever. Apapun. Misalnya Kabupaten Gresik mau kerjasama untuk bangun air. Kan kerjasama ini. Oke, sama-sama dilalui sungai itu, jadi kerjasama daerah, begitu maksudnya. Itu baru satu aspek. Kan baru hanya aspek teknisnya aja. Tapi aspek yang lainnya banyak sekali. Bahkan even kepada kerjasama ada, misalnya, contohnya Umbulan. Umbulan mau dibangun. Umbulan. Airnya akan dibawa ke Surabaya. Ini kan dari Umbulan di Pasuruan melalui beberapa rantai kabupaten untuk sampai ke Surabaya, Karangpilang. Itu berarti ada siapa dapat apa, siapa bertanggung jawab apa. Di dalam kerjasama itu ada tiga hal yang harus diingatkan, itu adalah risk, itu revenue, dan role. Pertama itu role-nya apa? Kalau role-nya apa, risikonya apa, revenue berapa? Itu kita sampaikan mereka. Wah, ini. Terus dari situ kita kembangkan ke Banjarmasin, Banjar Bakula. Wah, udah langsung lakukan. Senang banget. Wah, berarti bisa. Jadi sampai mereka untuk ngitung itu aja nggak mampu. Jadi akhirnya apa? Ya, saya naik, pokoknya sambil dulu, aku dapat dulu. Nah, jadi apa yang tadi dikatakan oleh Lejialal mengenai masalah daerah itu nggak jelas semua itu adalah aku dapat dulu. Karena dia tidak mempunyai pemahaman tentang perhitungan kerjasama. Kalau misalnya kerjasama yang di Umbulan itu Pak ya, Umbulan tadi air kan Pak ya. Nah, itu basis revenue-nya apa Pak ya untuk daerah? Basis revenue-nya? Revenue-nya? Iya.
Artinya kan yang punya proyek unggulan itu siapakah? Pusat kan. Nah, terus daerah dapatnya? Nah, entar dulu. Itu sudah tidak di pusat tapi sudah di provinsi. Maka di situ ada proyek PAB. PAB unggulan. PAB, proyek air bersih. Air bersih. Bukan PDAM, bukan PDAM. Oke. Nah, itu kan artinya itu kan komoditi. Komoditi itu harus mengalir. Kalau dia melalui satu daerah, kalau daerahnya tidak mengizinkan, apa itu bisa terjadi? Oh, retribusinya jadinya Pak ya? Itu baru satu aspek. Uang tolnya lah, gitu ya. Uang tolnya. On call-nya, ya itu betul. Uang tolnya. Kan? Uang tolnya, ya uang tolnya, ya betul. Ya, tapi ada satu problem Pak, yang paling ini kan daerah itu memang by law ya, by aturan, by undang-undang, mereka itu memang tidak leluasa untuk terutama cari pinjaman, gitu ya. Siapa bilang? Kan undang-undangnya mengatakan begitu, Pak. Harus di-approve oleh Departemen Keuangan. Siapa bilang? Undang-undang itu hanya ada teknik-tekniknya aja. Karena saya melakukan sendiri. Saya kan orang daerah. Nah ini keuntungannya saya orang daerah, jadi saya paham. Oh ini masalahnya ini. Oke. Bisa saya berikan gitu. Tapi tidak bisa langsung kan? Tetap harus minta approval. Kalau dikatakan approval, saya agak kurang sepakat. Acknowledgement. Pemberitahuan maksudnya? Pemberitahuan aja. Oh, oke. Contoh, saya kerjasama dengan Universitas Karlsruhe, Jerman, untuk membuat cerobong besar ke bawah untuk bisa menyedot air dari bawah tanah 200 meter untuk diangkat ke atas, langsung kita lempar. Itu di Gunung Kidul. Apa yang terjadi? Saya menggunakan pendekatan ini adalah kerjasama antar untuk kepentingan sains. Saya menggunakan sains sebagai ini. Kerjasama antar siapa, Pak? Antara pemerintah daerah dengan Karlsruhe University. Oke. Jadi itu sebenarnya kan Karlsruhe-nya yang bawa uangnya untuk. Oh, nggak bawa uang. Jadi? Ilmu pengetahuannya. Oh iya. Tadi kan kita bicara pinjaman, Pak ya? Apa? Iya. Nah, dengan adanya itu Karlsruhe bisa minta bantuan kepada financer. Bantuan. Yang punya duit. Tapi nggak ada kewajiban kan Jogja kan? Ya, sekarang udah selesai. Bukan, itu murah. Maksudnya kalau bantuan itu datang, Jogja punya kewajiban nggak? Tanda tangan. Tanda tangan doang? Tanda tangan dan juga karena di situ ada apa? Bahwa dalam hal itu tidak mesti uang, tapi apa? Natura. Bahwa ada satu teknik tertentu yang ini bisa dijual. Oh, oke. Dan itu yang harganya mahal. Maksudnya teknik tertentu yang dihasilkan. Terobong besar itu tadi, karena itu gitu. Oh, itu di dunia pertama. Jadi kami mencari ruangan untuk itu. Oh, oke. Ya. Tapi yang saya maksud begini, Pak. Saya paham kalau itu masalah kreativitas ya. Artinya Pak Bambang bisa seperti itu. Kita kan bicara dasar hukumnya. Dasar hukumnya tidak seperti itu, Pak. Jadi dasar hukumnya kalau Bapak mau daerah apapun mau pinjam tanpa persetujuan pemerintah pusat itu nggak boleh. Itu memang aturan. Ya. Aturan. Ya, itu aturan. Tapi sebentar dulu, hati-hati. Aturan itu adalah aturan yang namanya blanket regulation. Betul. Tapi blanket itu di dalamnya itu ada loophole yang bisa kita pakai. Betul. Saya maksudnya gini, Pak. Katakanlah Bapak bisa mencari loophole, tapi kan tidak bisa dianggap seluruh orang bisa seperti Bapak. Wah, ya. Jadi kita bicara soal
standarnya dulu, Pak. Karena supaya masyarakat jangan bingung, ya. Karena itu aturan. Saya nggak berani anulir karena itu namanya aturan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi hubungannya apa sih urusannya, gitu ya, Pak ya? Ya. Kan urusannya itu lebih kepada saya itu mau minjem kalau itu jadi tanggung jawab saya, Pak. Ya. Betul. Saya perlu punya rumah. Uangku nggak cukup. Kalau nunggu uang cukup nggak punya rumah. Jadi saya minjem, kan gitu, Pak. Karena saya minjem, saya tanggung jawab. Ya kan? Nah, ya, terus pemerintah ini boleh. Jadi bank itu ya tanggung jawabnya saya dengan bank, kan gitu ya, Pak ya. Nah, ya, betul. Ini hubungannya, saya bukan hubungannya soal pinjaman, Pak. Tetapi bicara soal tanggung jawab tadi. Kembali soal air bersih yang Bapak bilang tadi. Yang di awal cerita tadi, gitu ya. Air bersih ini tanggung jawab pemerintah. Lalu dia menunjuk PDAM, kan gitu, Pak. Lalu dia prihatin ini. Ada orang, ini bahasa saya, Pak. Ada masyarakatnya yang nggak bisa disalurin pipa, dia harus jual 50.000 supaya orang itu punya air, kan gitu, Pak ya. Datang Pak Bambang. Datang Pak Bambang menyediakan 9.000, kan gitu, Pak. Kalau dalam bahasa tanggung jawab, ya Pak ya, Pak Bambang nggak usah jadi kanwil, Pak. Dia akan bayar Pak Bambang, tolong pikirin ide ini supaya itu bisa jadi 9.000. Kan itu karena Pak Bambang tadi temennya jadi menteri, ya mohon maaf Pak, ya. Jadi punya ide baik, gitu, terus dibiayai, bisalah itu. Ini jelas Pak ya perbedaannya ya. Jadi maksud saya, saya sebetulnya ingin bertanya begini, apa sih persoalan dari pemerintah daerah yang Bapak bilang tadi, nggak ngerti kerjasama gitu loh. Apa akarnya ini, Pak? Apakah akarnya persoalan tanggung jawab atau gimana gitu loh, Pak? Mereka itu gini, karena kebetulan hari ini saya sedang membantu Gunung Kidul lagi untuk air juga. Dia meningkatkan lagi, membutuhkan peningkatan lagi. Karena jumlah penduduknya bertambah lagi. Hari ini yang namanya Pak Bupati itu sampai nanya, aku akan lakukan ini gimana? Ya, tekniknya gini, saya sudah tidak punya akses, tapi saya punya beberapa poin untuk jalankan seperti itu. Saya hanya mengatakan, problemnya di Gunung Kidul ternyata pada bupatinya. Mau diakui tidak, bupati itu hanya 5 tahun. Ini politik. Mau tahu tidak, mereka harus membayar kembali kepada konstituen-konstituennya dia. Diakui atau tidak. Mau diakui atau tidak, dia itu harus membayar kepada politik, partai politik. Diakui atau tidak. Itu harus terjadi. Nah, inilah yang akan membebani sikap dari bupati dalam dia untuk melakukan hal-hal yang bersifat untuk membangun. Karena investasi itu banyak untuk mengeluarkan dulu, dan ini bisa-bisa 5 tahun nggak selesai. Oke. Itu. Oke. Jadi apa? Jadi ada batasan waktu itu. Itu akan menjadi persoalan terus-menerus bagi planologi karena terus-menerus. Planologi kan spektrum rentang waktunya itu paling cepat 20 tahun. Katakanlah bisa diambil yang 10, tapi itu jarang lah, yang umumnya kita bicara 20 tahun gitu kan. Oke. Berarti kebutuhan untuk berkomunikasi politik itu semakin tinggi, Pak. Iya. Apalagi dengan sekarang oligark yang sangat tinggi. Dan kedua, itu adalah presidential threshold yang menjadi terlalu tinggi, itu berbawa dampak pada ekonomi berbiaya mahal. Yang dalam 5 tahun itu harus kembali cepat. Nah, itu yang nggak mungkin. Nah, ini dengan teman-teman yang sebaya dengan Bapak lah, seangkatan dengan Bapak. Ini kan perlu dikomunikasikan gitu, Pak ya. Artinya mengkomunikasikan hal-hal yang sebaiknya tidak kita
terlalu campur adukkan dengan kepentingan jangka pendek, gitu ya Pak ya. Planologi ini adalah sesuatu yang bukan berhubungan dengan kepentingan jangka pendek, kan gitu Pak. Betul, betul. Dan sementara kaitannya skor 7 tadi kata Pak Bambang dengan politik yang pemikirannya jangka pendek, dibatasi 5 tahun tadi, gitu ya. Nah, ini kan mesti di apa namanya? Nah, itulah menjadi problem kita sekarang. Nah, apa Pak yang mungkin ada apa dikomunikasikan atau belum sempat atau gimana? Atau pesannya lah supaya ini di apa ya? Harus dicari jalan keluarnya Pak ya. Kalau nggak dicari jalan keluarnya ya kasihan kan adik-adik itu nanti yang makin bingung lagi. Nanti plakatnya lebih gede lagi dari Pak Bambang nulisnya mereka. Repot. Ya gimana ya? Karena sebenarnya ada dua hal yang menarik. Antara pembangunan dan planning itu dua hal yang berbeda. Pembangunan itu sudah masuk pada proses real politisasi di dalam melakukan ini. Sedangkan kalau planning itu masih baru awal untuk ke arah situ. Itu sendiri dua hal yang berbeda. Yang saya khawatirkan kalau kita bicara hanya di planning tapi tidak, karena saya tadi sudah oleh Jilan harus tahu kan ini bahwa yang sedang kita bicarakan tadi itu blended antara planning and developing. Mengenai air yang kita sebutkan itu tidak planning. It's not planning totally. It is a developing. Nah, ini yang berbeda. Dan developing itu terikat pada satuan-satuan waktu yang tertentu. Ini yang sering kita tidak sadari dengan cermat. Planning and developing itu adalah harus dalam satu rumusan yang menyatu. Maksudnya Pak Bambang, planning itu nggak nyambung sama developing atau berbeda? Pada waktu kita mengatakan, oke, ini 20 tahun jadilah kuning, oke. Tapi untuk ini ada wilayah lain untuk mengatakan developing. Karena developing itu ada paling nggak ada 3 atau 4 step di dalam itu. Saya mencoba membuat argumentasi itu di dalam negeri. Kenapa? Kalau planning itu hanya masalah teknik teknologis, ini harus dibangun ini sini, ini bangun ini. Oke, so what gitu loh. So what gitu. Sedangkan developing itu Anda harus bertemu dengan contoh yang paling jelas. Sebentar Pak. Misalnya kalau saya mau merencanakan jadi sutradara, gitu kan Pak. Nanti 10 tahun lagi saya jadi sutradara besar. Saya akan melakukan pengembangan developing tadi, gitu kan. Pertama ya saya sekolah dulu di IKJ, lalu setelah itu saya apa. Kan itu yang namanya continuous development. Bukan di situ. Terus apa bedanya? Planning, saya membangun bahwa contoh gini aja deh, yang make it simple. Saya harus bangun tol dari Jogja ke Ngawen. Saya mohon maaf saya Oke. Saya planning kan, planning udah jadi. Ingin itu Pak, bukan planning Pak. Ingin. Karena planning kan it's your dream to build the toll road. But how to build it itu beda lagi kan Pak? Nah, pada waktu how to build it itu masih baru how, tapi the real build itu developing kan. Ya, tapi kan saya soalnya pada PPPS Pak. Planning, programming, budgeting, sistem. Oke. Planning itu hanya oke, kita akan bikin jalan ini. Bapak harus tahu pada waktu saya membuat yang namanya Jakarta, Solo, dan Jakarta ke Semarang, yang ini, itu sudah saya siapkan pada waktu saya menjadi sekda, which is itu berarti tahun 2000. Sekarang ini baru mulai untuk melakukan proses budgeting, dan sekarang ini budgeting yang bilang ini berarti ada apa?
Ini proses untuk developing. Ini jadi, ini sekarang baru mulai jalan ini. Berarti kan itu ada problem dalam planningnya, Pak, bukan developingnya. Ya, Pak. Ya, jadi ada problem, gini loh, Pak. Mohon maaf, Pak. Kita harus bedakan clear ya antara mimpi dengan perencanaan. Yang saya pelajari itu adalah merencanakan, bukan bermimpi gitu loh. Jadi kalau kita merencanakan, kita tahu bahwa itu akan terjadi 20 tahun lagi. Ya kurang lebihnya ada inilah gitu ya. Beda dengan kita bermimpi. Orang bermimpi karena dia nggak punya resource, Pak, untuk mewujudkan itu. Tapi kalau orang punya resource, dia bisa merencanakan. Contoh, Pak. Sebentar. Saya pada waktu melakukan pemimpian tentang Bandar Lampung, saya mimpi atau bukan? Oke. Terus kenapa, Pak? Ternyata itu terjalan dan itu jalan. Oke, tapi itu kan mungkin kita mesti bisa melihat begini. Tadi kan Bapak bilang bahwa yang bangun itu adalah juga Jakarta, gitu ya, pusat, bukan Bandar Lampung, bukan gubernur Bandar Lampung atau gubernur Lampung yang bangun. Ada hal-hal lain yang di luar, bukan di luar konteks ya, tetapi bisa kita bedah lagi bahwa itu bukan keinginan ansih pemerintah Lampung, gitu ya. Yang saya maksud itu adalah begini, Pak. Banyak sebetulnya, saya maklumi ya Pak ya, banyak sebetulnya mimpi itu ingin menjadi sebuah rencana. Tapi ketika berbicara soal eksekusinya, mengembangkannya untuk terwujud, kita problem dengan sumber dayanya nggak ada. Nggak usah jauh-jauh Pak ke Jogja, MRT itu sudah direncanakan dari tahun 80-an. 85. Ya Pak ya. Nah itu baru setelah sekian puluh tahun, 30 tahun, baru dia dibangun. Kan gitu ya Pak ya. Nah, jelas itu Pak, apa yang direncanakan dulu tidak akan sama dengan kejadian hari ini. Kan perencanaan istri 20 tahun, udah lewat Pak. 85 udah lewat gitu loh. Pertanyaannya kalau lagi. Pertanyaannya kalau Bapak lagi. Perhatikan. Ya, terus. Pertanyaannya lagi. Terus rencananya sudah direview belum? Kan gitu. 85 nih direncanakan. Oh, begini kan gitu, Pak. Terus dibangun 30 tahun. Ya. Nah, tapi kenyataannya kan baru jadi 2018. Katakanlah mulai dibangunnya 2015, 2014 gitu Pak ya, atau 2013 gitu. Artinya ada mundur ini sekitar 10 tahun dari batas akhir perencanaan awal kan gitu. Betul. Akibatnya apa? Ini kita bicara langsung akibat aja lah. Akhirnya orang nggak percaya kan Pak sama perencanaannya. Bangun aja, nggak usah direncanain lagi gitu loh. Ya kan? Bangun aja, nggak usah direncanain lagi. Kan rencananya udah banyak, udah lama. Padahal rencana itu dibikin untuk tahun 2005 gitu loh, Pak. Nah, ini yang saya maksud. Saya bukan mau mencela perencananya, bukan. Tetapi kita kan mesti melihat apa sih persoalannya. Karena masalah sumber daya. Nah, sumber daya tadi yang Bapak bilang, ya kebetulan hadir Pak Bambang punya inovasi untuk mengakalin sumber daya itu. Tapi kalau orang lain, iya gitu loh Pak. Tapi begini, poin yang saya ingin katakan tadi, kembali ke tadi Pak ya, kembali ke pembicaraan kita tadi. Jadi waktu tahun 80-an itu, waktu itu direncanakan sebetulnya, ya mereka dagang lah. Betul. Dia bisa jual teknologi, bisa jual betul. Nah, namanya dagang yang penting kamu beli kan gitu Pak. Pokoknya beli, ya. Nah, barang tak laku. Ya. Supaya bisa beli ya saya pinjemin deh, kan kira-kira gitu ya. Ya. Nah, ekspor. Ya kita nggak mau karena
kalau saya beli untuk Jakarta, terus yang lain gimana? Kan ini problem. Ya, benar. Artinya kalau saya bisa bangun ke Jakarta, berarti orang Bandung, orang Surabaya, orang Medan, orang Palembang, Palembang mesti dapat. Jadi Pak Harto pun sudah berpikir begitu dulu, Pak. Nah, SBY apalagi dan seterusnya. Tapi kembali kepada persoalan kita. Ini kan persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan tanggung jawab gitu loh, Pak. Ya, kalau benar. Tanggung jawabnya jelas, saya minjem apapun saya kerjain kan gitu, Pak. Karena itu tanggung jawab gitu loh. Nah, ini piye, Pak, mengkomunikasikannya ini supaya jadi kan dalam rangka planologi politik tadi ya. Sebenarnya gini, dulu ada seorang planner yang namanya Hendro Pranoto Susilo, masih ada orangnya. Pak Hendro itu Pranoto. Dia adalah seorang administrator. Dan dia membuat apa yang pendekatan namanya P3KT. P3KT. Program Pembangunan Perkotaan Terpadu. Dan atau sebelumnya IUIDP. Nah, IUIDP itu sudah membuat turunan, yaitu mengenai penilaian mengenai aspek hukum dan penilaian masalah kemampuan keuangan daerah, masing-masing daerah. IUIDP itu sudah ada dan perangkat itu ada, dan itu sudah menghasilkan banyak keberhasilan di situ. Nah, yang menjadi masalah di sini kembali adalah di situ akhlak. Oh ya udahlah, berarti kan orang daerah kan pengennya pokoknya aku segera ada proyek pada masa saya. Inilah yang menjadikan banyak mereka macet di situ. Padahal IUIDP-nya itu kalau tertata dengan rapi, itu bagus sekali. Jadi saya mengatakan ini sebenarnya persoalannya bukan di peraturan, bukan di sistem, tapi lebih pada bagaimana moral. IUIDP itu di mana, Pak? Di bawah Bappenas atau di bawah apa ya? Cipta Karya. Oh, dia di bawah Cipta Karya ya? Ya. Tapi jadi Cipta Karya itu sebagai role-nya di sini, tapi masing-masing ada di apa itu perhubungan dan sebagainya, itu ada mereka itu. Mereka punya satu satu kelompok yang disebut pokoknya kebijaksanaan bersama pembangunan perkotaan nasional, itu ada mereka punya. Oh, itu kayak task force gitu, Pak, ya berarti ya? Ya, kayak task force itu. Dan mereka selalu membahas itu setiap saat. T4I itu namanya. Iya. TAP 4I. Sekarang masih ada? Atau udah? Itu yang menjadi masalah, saya sudah nggak, karena saya sudah nggak ngurusin itu lagi ya. Iya. Itu yang terjadi. Pak Bambang, sebelum kita ini karena apa? Pak Bambang paling terkesan dengan kota apa di Indonesia ini? Yang dari kacamata seorang planolog gitu, Pak ya. Kalau dikatakan terkesan itu terkesan apanya? Apa saja, Pak? Planolog itu dari planolog apanya? ini dari sebagai seorang Pak Bambang lah, yang paling terkesan itu karena apa? Kalau masalah keteraturan sebagainya, ini sekarang masing-masing daerah itu mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri, karakternya sendiri-sendiri. Contoh, saya mengatakan Malang itu bagus, tapi hanya wilayah tertentu. Ini akan begini bagus, pengaturannya bagus. Kemudian kalau saya mau ngomong Bandung enggak. Walaupun apapun Bandung enggak kayak gitu. Karena apa? Dia itu sudah di situ, walaupun banyak ada, kita punya ITB di situ, tapi Masya Allah itu the best semerawutnya di Indonesia itu adalah Bandung. Kalau saya tanyanya gini, Pak, katakanlah kota yang paling ngopeni atau ngewongke orangnya yang mana, Pak, menurut Bapak? Kalau ngewongke itu Temanggung. Temanggung, oke. Kenapa, Pak? Ya, karena tadi ngomongnya maksudnya Bapak bisa ceritain apa? Kenapa Bapak mengatakan itu? Apa yang terjadi di Temanggung? Karena mereka melakukan bupatinya itu melakukan
perbaikan-perbaikan yang menghasilkan masyarakat lebih sejahtera dan ininya bagus Temanggung itu. Yang sekarang dan hasilnya adalah kerapian ininya itu bagus. Ingat bahwa saya itu basisnya adalah arsitek. Saya keindahan itu menjadi penting menurut saya. Iya. Itu yang sekarang Pak ya, sekarang ya. Kapan terakhir Bapak ke sana? Temanggung Paraan itu. Oke. Terakhir kapan Pak ke Temanggung? Atau memang sering Bapak ke Temanggung? Enggak. Itu ya? Sudah mungkin 5-10 tahun yang lalu. Oh, 5-10 itu yang image yang saya tangkap gitu. Oke. Jadi kesan Bapak 5-10 tahun yang lalu melihat Temanggung itu kota yang baik ya. Indah, yang indah untuk rakyatnya. Nah, kalau dulu waktu Bapak mahasiswa itu punya mimpi itu tinggal di kota mana, Pak? Saya tidak punya mimpi tinggal di kota manapun di Indonesia. Enggak. Oke. Ya. Karena saya aja. flat. Ngalir aja. Ya. Oh, misalnya nggak punya, saya ingin di Bali gitu, nggak ada Pak ya? Atau enggak. Istri saya pengennya adalah di Surabaya. Oh, oke. Karena dia mengatakan, ini kok energik sekali, gini. Oke, tar dulu. Oke. Kita sekarang tujuannya adalah untuk apa? Saya bilang itu. Ya saya ngomong bahwa saya inginnya adalah kita mencari. Nah ini, betul, Pak Jilan. Saya mencari kepada titik di mana pusat kekuasaan itu berada, di mana saya bisa mempengaruhi kekuasaan. Itu yang saya lakukan. Jadi Jakarta berarti otomatis ya? Ya kan, otomatis. Jawabannya kan itu. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ini ngobrolnya udah luar biasa. Saya kira ini bisa menjadi semacam intros. Kita tidak ada cara salah benar di sini, Pak. Tapi nggak ada. Saya kan nggak ada satupun yang saya salahkan. Ya, betul. Artinya pengalaman dan introspeksi yang Pak Bambang sampaikan ini mudah-mudahan bisa jadi masukan ya bagi teman-teman kita. Semoga. Amin. Karena biar bagaimanapun, terlepas dari apapun, saya sangat meyakini bahwa ilmu planologi itu penting dan perlu. Jadi, kalau kepentingan sekarang sikap saya udah planologi adalah satu hal yang dibutuhkan sekali oleh negara ini dan masyarakat ini. Bukan hanya negara, tapi juga masyarakat. Yang menjadi penting adalah saya kembalikan kepada para orang-orang yang disebut planolog ini paham tidak dia menjadi itu. Ini yang menjadi ini. Yang kalau ke depan ini tidak dijaga benar-benar, tidak kecil kemungkinan kita akan hilang. Saya sangat mendambakan kalau di Singapura ada URA, Urban Redevelopment Agencies, dan orang-orangnya sangat tajam dengan itu. Dia ngomong mengenai masalah masyarakatnya, ngomong masalah negaranya, masalah gedungnya, masalah segala macam. Saya berkata, kapan aku duwe seperti itu di Indonesia seperti itu? Itu yang jadi. Nah, kalau ditanyakan cita-cita saya, ya itulah itu, URA itu. Tapi nanti saya kan pasti akan dikomplain, lah Singapura sebesar apa? No, bukan di masalah itu. Sikap itulah yang paling penting. Planolog itu punya sikap seperti itu. Sekarang nanti kalau masalahnya tidak ada. Pak Bambang dengan ngajak teman-teman bikin plakat lagi, Pak, supaya URA dari geger lagi. Ya Pak Bambang. Paling nanti si Mas Kemal langsung ngomong, Bang, gua apa menek terus Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.